Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifli Fawazi, NPM 2020 45500 125 dari kelas R3A. Saya akan mempresentasikan mengenai maket yang telah saya buat. Bangunan ini memiliki panjang 27,5 meter dan memiliki lebar 9 meter dengan skala maket 1:50 pada bangunan. Pada bagian struktur saya menggunakan struktur rigid frame, yaitu sistem struktur yang kolom dan baloknya saling mengikat. Pada bangunan ini memiliki jumlah kolom 48 kolom dan baloknya yaitu berjumlah 216 kolom. Sangat terlihat jelas susunan kolom dan baloknya. Pada pengaplikasian maketnya terlihat jelas yaitu susunan balok dan kolomnya, yaitu pada susunan balok dan kolomnya terlihat jelas dari bawah, yaitu ini susunan kolom dan balok lantai dasar, ini susunan kolom dan balok lantai 1, ini 2, ini lantai 3, ini lantai 4, dan ini lantai 5. Pada sisi bangunan terdapat 6 buah shear wall, yaitu pada sisi kanan 1 shear wall, sisi kiri 1 shear wall, dan sisi belakang 2 shear wall, dan sisi depan 2 shear wall. Ini lantai dasarnya. Ini lantai 1, ini lantai tipikal. Nah, ini untuk pengaplikasian pada maket shear wall ya. Ini shear wall bagian depan terdapat 2 shear wall. Nah, ini shear wall bagian kanan dan shear wall bagian belakang. Ini shear wall bagian kiri. Jadi jumlah shear wall ada 6 buah. Shear wall ini berfungsi sebagai pengaku bangunan. Ia dirancang khusus untuk bisa menahan geser gaya lateral yang saat terjadi gempa bumi dan angin puting beliung akan mampu menahannya. Berikut saya akan mengilustrasikan gaya lateral pada bangunan. Nampak bangunan masih terlihat kokoh. Pada pendekatan saya menggunakan pendekatan tapak dengan memanfaatkan pencahayaan alami dan penghawaan alami yang maksimal pada dalam ruangan, sehingga dapat menghemat energi listrik. Terlihat adanya kaca di sudut bangunan dan jendela-jendela pada setiap sisi bangunan. Jendelanya sangat banyak. Nah, ini untuk tampak depannya, ini tampak belakang, ini tampak kiri, ini tampak kanan, yaitu dapat disimpulkan banyaknya bukaan sebagai pencahayaan alami dan penghawaan alami. Nah, ini pengaplikasiannya pada maket. Lihat kaca sebagai pencahayaan alami. Nah, ini perhitungan untuk anak tangganya. Ini untuk perhitungan jumlah anak tangganya, yaitu tinggi lantai ke lantai dibagi standar tinggi anak tangga, yaitu tinggi lantai ke lantainya 360 rata-rata dibagi 18 ini standar tinggi anak tangga, sama dengan 20 jumlah anak tangga. Untuk tingginya, tinggi lantai ke lantai dibagi jumlah anak tangga, sama dengan 360 dibagi 20, dan hasilnya
18 sesuai standar tinggi anak tangga. Untuk lebar pijakan sama dengan 2 kali 18 ditambah 1 kali pijakan sama dengan range 63 sampai dengan 65. 2 kali 18 ini hasil dari 3 anak tangga. Dan ini yaitu rumusnya. Range 63 sampai 65 ini standarnya. Untuk sama dengannya 36 hasil dari 2 kali 18 terus ditambah 1 kali pijakan sama dengan range 63 sampai dengan 65 sama dengan 1 kali pijakan sama dengan 63 kurang 36, hasilnya yaitu 27. Jadi hasil dari lebar pijakan 27. Ini untuk pengaplikasiannya pada detail ya. Tingginya 18, lebarnya 27 untuk potongannya dengan jumlah anak tangga yang tadi 20 buah. Ini detail A, ini detail B, ini detail ya. Ada begal, kolom, footplate, lantai kerja, pasir uruk. Nah ini detail B yang menghubungkan bordes dengan balok tangga. Pada potongan pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang. Ada juga sistem plumbing yang menerus dari bawah ke atas, dari lantai dasar sampai ke lantai 5. Selain itu ada juga notasi dinding yang berada di depan kolom yang berfungsi sebagai pembatas antar ruang. Untuk struktur bangunan bertingkat sedang yang tepat yaitu kolom dan balok saling mengikat sehingga beban dapat tersalurkan dengan baik. Selain itu harus adanya pengaku bangunan seperti yang diterapkan pada bangunan ini. Nah, ada 6 buah shear wall sebagai pengaku bangunan dan penahan gaya lateral. Seperti yang tadi saya jelaskan, pada tampak bangunan terlihat banyaknya jendela kaca dan sebagai sirkulasi udara alami dan pencahayaan alami, dan ada juga shear wall sebagai pengaku bangunan dan penyerap gaya lateral yang terlihat jelas karena menonjol sekali. Nah, ini untuk tampak depan, tadi tampak belakangnya. Ini untuk tampak samping kanan, sama juga ada kaca, ada shear wall. Selain itu ada balok dan kolom sengaja ditonjolkan untuk mempercantik bangunan. Ini kolom dan baloknya sengaja ditonjolkan agar menambah estetika pada bangunan. Nah ini pada maketnya terlihat tampak depannya, yaitu adanya shear wall, adanya kolom dan balok. Nah ini ada notasi dinding sebagai pembatas antar ruang. Nah ini kaca pengawan alami sehingga energi listrik dapat hemat. Nah ini tampak samping kanannya. Nah ini tampak belakangnya. Ini pada bagian sak bisa dilihat terdapat pipa-pipa sebagai sistem plumbing pada bangunan. Ada pipa untuk air bersih, ada pipa untuk tinja, ada pipa untuk air kotor yang mengalir ke saluran air kotor. Berikut adalah tampilan dari keseluruhan maket. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.